Jadi kali ini saya mau membahas dan juga berbagi kepada teman-teman seputar hal apa saja nih yang perlu teman-teman persiapkan ketika teman-teman memutuskan untuk memilih jurusan kebidanan. Nah, jadi sebenarnya jurusan kebidanan itu seperti apa sih? Jadi jurusan kebidanan itu adalah suatu program studi yang mempelajari tentang keilmuan dan seni dalam hal persalinan. Nah, nanti teman-teman tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tapi teman-teman juga akan melaksanakan praktik di lapangan. Contohnya tentang bagaimana caranya membantu persalinan. Terus juga nanti teman-teman akan mempelajari tentang masa kehamilan, masa nifas, keluarga berencana, interval dan pengaturan kesuburan, bayi baru lahir, dan juga tentang organ-organ reproduksi. Nah, itu sekilas tentang jurusan kebidanan ya teman-teman. Oke, langsung saja ke hal apa saja yang perlu teman-teman persiapkan. Jadi, yang paling penting dan yang paling utama adalah yang pertama, teman-teman harus mengenali dulu tentang jurusan yang akan teman-teman pilih. Karena tak jarang ketika kita sudah memasuki awal perkuliahan gitu, kadang kita shock dengan jurusan yang kita pilih, atau kita mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan jurusan yang kita pilih, sehingga membuat kita menyerah dan bahkan putus di tengah jalan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya teman-teman. Minimal teman-teman harus ada gambaran dulu dan mengenali tentang jurusan yang akan teman-teman pilih ini. Meskipun awalnya teman-teman memilih jurusan kebidanan karena dipilihkan oleh orang terdekat, contohnya dipilihkan oleh orang tua. Misalkan orang tua teman-teman ingin teman-teman menjadi bidan gitu. Tapi walaupun itu dipilihkan dengan terpaksa, misalkan teman-teman melakukannya dengan terpaksa, minimal teman-teman harus mengenali dulu tentang jurusan ini. Siapa tahu setelah teman-teman mengenali jurusan ini dari awalnya terpaksa, teman-teman akan menyukai jurusan ini dan bahkan akan bersemangat gitu memilih jurusan ini. Oke, itu yang pertama, teman-teman harus kenali dulu. Terus yang kedua, teman-teman harus memiliki tekad yang kuat. Karena ini juga penting ya teman-teman. Karena ketika memasuki masa perkuliahan, tentunya kita akan mengalami suatu kemudahan dan ketidakmudahan. Tentunya akan ada masa up and down-nya gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti teman-teman mengalami kendala atau kesulitan dalam perkuliahan membuat teman-teman berputus asa begitu aja, menyerah gitu aja. Teman-teman harus memiliki tekad yang kuat. Teman-teman contohnya dari awal niatnya untuk apa? Misalkan masuk jurusan kebidanan itu untuk apa niatnya? Niat awalnya. Nah, jadikan niat itu sebagai penguat tekad teman-teman untuk melalui apa saja yang nanti akan teman-teman hadapi gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harus memiliki mental yang kuat. Nah, tadi tekad yang kuat, sekarang mental yang kuat. Keduanya itu penting ya teman-teman. Karena mental yang kuat ini juga diperlukan. Karena mungkin nanti kita akan menghadapi sesuatu hal-hal yang tidak mudah dalam prosesnya. Ketika kita memiliki mental yang kuat, apapun yang akan kita hadapi tentunya akan membuat kita terus berjuang dan tetap survive gitu, bertahan dengan apa yang kita pilih. Nah, terus tips yang selanjutnya adalah manajemen waktu yang baik. Yang perlu teman-teman ketahui, kuliah kebidanan itu cukup padat ya teman-teman. Jadi teman-teman dari sekarang harus pintar-pintar mengatur waktu. Pintar-pintar mengatur waktu untuk kuliah, untuk istirahat, dan untuk teman-teman bermain misalkan gitu, untuk relax ya. Untuk liburan gitu. Karena perkuliahan kebidanan ini cukup padat ya teman-teman. Kalau teman-teman gak bisa ngatur waktu, khawatirnya nanti akan mengganggu proses perkuliahan juga. Dan bukan hanya hal itu, tapi mungkin juga akan mengganggu kesehatan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik, minimal ada ikhtiar gitu dari awal, mudah-mudahan itu juga jadi jalan kemudahan teman-teman ketika nanti teman-teman terjun dalam perkuliahan. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus pintar menjaga kesehatan. Tentunya diantara kita pasti tidak ada yang mau sakit ya teman-teman. Kita juga tidak punya pilihan untuk sakit gitu ya, tidak punya pilihan untuk memutuskan apakah kita
akan sakit nantinya apa tidak ya. Tapi minimal teman-teman harus pintar menjaga kesehatan, karena dengan ikhtiar itu mudah-mudahan itu menjadi jalan ya supaya teman-teman tetap sehat gitu, sehingga tidak mengganggu perkuliahan. Karena kalau teman-teman sakit itu justru akan memperberat keadaan gitu, khawatirnya juga nanti akan menghambat perkuliahan juga gitu. Jadi dari sekarang harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya, supaya nanti tidak mengganggu proses perkuliahan ya. Siapa sih yang mau sakit ya gitu, tapi minimal dengan adanya ikhtiar mudah-mudahan itu menjadi jalan kesehatan kita ya teman-teman. Nah, itu saja tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selebihnya, lebih dan kurangnya mungkin nanti teman-teman bisa mencari literasi atau dari sumber lainnya. Tapi yang paling penting itu adalah poin-poin penting yang harus teman-teman persiapkan di awal. Untuk selebihnya nanti di masa perkuliahan ya teman-teman. Nanti teman-teman akan mengalami sendiri tentang perkuliahan kebidanan itu seperti apa, suka dukanya, senang sedihnya. Tapi secara keseluruhan kuliah kebidanan itu seru lah teman-teman, menyenangkan. Walaupun memang mungkin ada hal yang mungkin nanti akan teman-teman hadapi kesulitan-kesulitannya, tapi semoga itu tidak menjadi jalan untuk teman-teman menyerah menggapai apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang kedua orang tua kita harapkan atau orang-orang yang kita sayangi inginkan. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah silakan boleh teman-teman menyampaikan saran atau kritik teman-teman, karena semoga itu bisa membangun channel YouTube saya ke depannya ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.